Beribadah umroh saat pandemi apakah akan berdampak pada biaya? Apa saja yang dilakukan jemaah selama di Tanah Suci? Kami hadirkan cuplikan dialog bersama Kepala Bidang Umroh Ampuri, Zaki Zakaria, dan Konsul Haji dan Umroh KJRI Jeddah, Endang Jumali dalam program Ayu Sore. Alhamdulillah kita secara resmi sudah mulai dibuka umroh untuk tahap ketiga 1 November. Dan visa umroh sudah bisa mulai diterbitkan mulai dari malam Jumat, jadi kemarin malam. Itu tandanya artinya bahwa Indonesia sudah termasuk negara yang diperbolehkan untuk melaksanakan umroh. Berkenaan dengan biaya, sudah pasti biaya memang tidak bisa dihindari akan ada kenaikan. Karena penerapan protokol kesehatan dan berbagai pelayanan akibat dampak dari pandemi COVID-19. Mengenai biaya, kita perlu mencermati ada dari 3 faktor. Yang pertama adalah kita penyelenggara umroh haji di Indonesia. Mengenai biaya selalu merujuk kepada referensi harga yang dikeluarkan Kemenag. Kemenag sendiri sudah mengeluarkan statement 2 kali mengenai potensi kenaikan umroh di masa pandemi ini. Yang pertama adalah di awal Juli ketika kenaikan PPN 15 di Arab Saudi. Yang kedua di akhir September ketika pemerintah Arab Saudi mengumumkan 4 tahap dibukanya umroh. Jadi Kemenag sudah menyampaikan ke masyarakat melalui media massa bahwa potensi umroh ini akan naik. Yang kedua, dalam RKMA, rancangan keputusan Menteri Agama, yang dibahas Kemenag dengan kementerian lain, Kemenhub, Kemenkes, Kemenlu, BNPT, dan lain-lain. Di situ ada pasal 9 bab 10 ayat 2 yang menyatakan bahwa biaya pelayanan umroh bisa ditambahkan diakibatkan protokol kesehatan dan pelayanan akibat pandemi. Penambahannya sampai berapa persen, Pak Zaki? Penambahannya berapa persen sampai sekarang? Kemenag secara spesifik belum mengeluarkan harga referensi. Okay. Cuma dari akibat protokol kesehatan dan pandemi ini memang banyak komponen yang naik dan rata-rata harga paket naik itu kalau di Indonesia itu 5-7 juta untuk sementara ini. Tapi insya Allah yang namanya harga insya Allah akan mengikuti teori ekonomi supply and itu biaya yang cukup signifikan. Yang kedua adalah proses karantina di Arab Saudi. Yang ketiga adalah di mana bis yang biasanya diisi 50 orang, 48 sampai 50 orang hanya boleh diisi 20 orang. Nah ini juga pasti akan menambah biaya bis. Hotel yang harga normalnya diisi 4 orang, sekarang hanya diisi 2 orang saja. Nah ada juga faktor lainnya, diantaranya adalah tour guide. Sekarang mesti ada tour guide dari warga Saudi. Yang sebelumnya tour guide warga Saudi juga tidak ada. Yang kemudian juga pesawat ini tidak boleh diisi full. Edaran Kementerian Haji dan Umroh nomor 420-308-016 tertanggal 8 bulan 3 1442 itu ada 3 komponen, 3 kelompok besar. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan protokolat istiqaqatul umroh atau protokol kesehatan, kemudian juga layanan paket, dan yang ketiga adalah kewajiban dan tanggung jawab dari PTU atau travel. Nah, apa saja yang boleh dan tidak boleh, tentu tadi sudah diutarakan di awal bahwa ketika berkaitan dengan protokol kesehatan, ya salah satunya adalah jemaah harus mengikuti karantina 3 hari di hotel ya, yang sudah disediakan sejak awal oleh travelnya. Kemudian juga tentu tidak boleh keluar selama masa karantina tersebut. Ini tercantum di dalam poin nomor 3 dari protokolat istiqaqatul umroh. Lalu juga tentu mengikuti standar protokol kesehatan ya,
memakai masker, kemudian juga cuci tangan. Lalu tadi bahwa pelaksanaan umroh di masa pandemi ini sangat ketat dan kedisiplinan tentunya dari para jemaah. Karena tentu tidak sebebas sebelum daripada masa pandemi. Dan secara pengalaman juga kami secara pribadi sudah memantau dan melakukan umroh bahwa pada saat pelaksanaan manasik, begitu jemaah akan terus dipantau oleh para muraqibin ya di dalam tawaf sendiri. Itu juga ada aturan-aturan tertentu di mana jemaah tidak boleh asal melakukan tawaf saja. Dan tentu social distancing, yaitu jarak 2 meter itu terus dipantau oleh para pengawas di Masjidil Haram. Nah, hal-hal ini tentu berdampak pada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sebelum pandemi ini terasa bebas, tapi pada saat pandemi ada catatan-catatan.